Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally. Saya adalah pengampu pengenalan pemrograman, mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Kita akan lanjut lagi membahas kali ini nomor 3 gitu ya, problem nomor 3 dari Salindia pekan ketiga terkait pengkondisian gitu ya. Jadi kalau yang ini problemnya bagaimana? Bila masukan user adalah bilangan genap, maka cetak your input is an even number. Bila tidak, cetak your input is an odd number. Gitu ya. Jadi saya butuh menangkap masukan dari user yang pertama gitu ya. Oke, jadi kita kasih nama misalnya apa ya, bilangan gitu ya, bill gitu ya. Jadi saya pengen bikin satu variabel namanya bill untuk menangkap input dari user. Jadi input gitu ya. Nah, kemudian saya simpan di bill. Ini saya akan langsung saja mengerjakan langsung mengcasting ke integer gitu. Jadi si input ini yang string tadi saya langsung masukkan ke kembaliannya ke dalam fungsi int gitu ya. Ini kalau ada yang masih bingung dengan ini mungkin bisa lihat video terkait ini apa? Nested input gitu ya. Nested function, oke, atau inner function. Oke. Nah, ini berarti saya akan mendapatkan bilangan yang tipenya sudah bilangan bulat gitu ya. Jadi misalnya masukinnya berapa? 30, 35 gitu atau berapa pun ya. Oke. Nah, katanya hal yang dilakukan, aksi yang dilakukan itu sama-sama mencetak, cuma beda keluarannya gitu ya. Yang satu mencetak your input is an even number kalau misalnya ternyata bilangan yang dimasukkan oleh user adalah genap, sementara kalau enggak gitu ya, maka dibilangnya ganjil. Oke. Jadi kita bisa bilang di sini misalnya apa namanya? If ya. Genap, ini sudah dibahas juga ya. Bilangan genap itu bagaimana caranya kita bilang bilangan, kita ngomong bilangan genap ke komputer gitu ya, supaya dimengerti oleh komputer adalah kita tahu bahwa bilangan genap itu sisa hasil bagi integernya itu adalah 0 gitu ya. Jadi cara ngomongnya adalah kalau bilangannya itu dimodulo dengan 2 ternyata tidak bersisa gitu ya, maka ini adalah bilangan genap gitu. Ini adalah bilangan genap. Yang kalau dia bilangan genap, maka kita akan mencetak your input is an even number. Oke. Saya bisa tulis else seperti yang lainnya di sini gitu ya. Kemudian saya print your input is an odd gitu ya, number is an odd number. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi gitu ya, kayaknya 0 itu tidak masuk ke dalam bilangan ganjil atau bilangan genap gitu. Jadi makanya kalau saya tulis hanya else, itu kan berarti kalau nanti bilangan yang dimasukkan adalah 0, maka dia akan masuk ke ini, masuk ke mana? Masuk ke even number gitu ya, masuk ke bilangan genap jadinya. Karena kalau 0 dimodulus dengan 2 itu sama dengan 0 kan? Ya, nggak ada sisanya kan ya, karena 0 dimodulus dengan berapapun dia pasti hasilnya 0 gitu ya. Oke. Nah, makanya saya tidak mau, kalau misalnya saya tidak mau itu terjadi, yang saya cetak duluan itu justru yang ganjil gitu. Bayang nggak? Karena ini masalahnya di 0 gitu. Jadi bilangan tuh ada genap, ada ganjil, ada 0. Nah, khusus yang 0 ini kita harus memperlakukan berbeda, karena kalau 0 ini dia nggak mencetak apa-apa, karena disuruhnya itu dia cuma mencetak bilangan, kalau bilangan genap dicetak bilangan even number, kalau bilangan ganjil suruh mencetak odd number. Kalau 0 gimana? Kalau 0 saya tidak berbicara apa-apa tentang hal itu, jadi udah saya nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau saya buatnya bilangan dimodulus dengan 0 ini dimodulus dengan 2 itu hasilnya 0, maka 0 itu akan masuk ke situ gitu. Jadi sebenarnya saya bisa sama aja ya kalau saya tukar ya. Saya harus menambahkan sesuatu gitu di sini gitu. Kalau misalnya pusing di atas udah nambahin sesuatu ya ini bisa ditukar gitu tadi kata saya. Ya, tukar dulu nih ya, tukar dulu ya. Jadi ini tidak sama dengan 0 atau sama dengan 1 ya. Sorry. Ini sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 0 nanti kalau
sisanya ini, oke. Sebenarnya nggak ada kemungkinan lain. Jadi kalau misalnya ada bilangan kemudian di modulus 2, di modulo 2, itu sama dengan 1, itu pasti bilangan ganjil, gitu kan ya. Cobain aja gitu ya. Nggak ada pilihan lain harusnya ya. Nggak ada pilihan lain gitu. Jadi kalau dibagi 2, ya, kalau ada bilangan dibagi integer 2, sisanya itu cuma ada 2 kemungkinan kan. Sisanya itu kalau nggak 0, 1 pasti. Ya. Angka berapapun, kalau dibagi integer dengan 2, integer division ya, itu pasti sisanya tuh kalau nggak 0 pasti 1. Nggak mungkin 2. Kenapa kalau 2 nggak mungkin? Karena kalau 2 kan udah habis kan dibagi 2 gitu ya. Jadi sisanya pasti kalau nggak 1. Oke, nah ini adalah odd. Nah terus bagaimana caranya saya Oke, kita buat di bawah ya, yang agak ceritanya agak. Nah, gimana kalau yang bilangan yang 0 gitu. Nah, jadi sekarang justru jangan bilangan modulo modulo 2-nya yang sama dengan 0 gitu. Kenapa? Karena kalau bilangan di modulo dengan 2 sama dengan 0 kan si 0-nya juga bisa masuk kan, ya. Justru sekarang sebenarnya yang harus kita perhatikan malah si 0-nya itu gitu. Jangan sampai kalau dia itu adalah 0, dia mencetak, tadi kenapa saya hapus ya? Jangan sampai mencetak your input is berarti yang ini even number gitu ya. Gimana caranya? Ya udah Bu, ditangkap aja. Iya betul, ditangkap aja. Berarti kita bilang kalau misalnya bilangannya sama dengan 0, jangan gitu. Jadi dia hanya boleh mencetak ini kalau bilangannya tidak sama dengan 0. Ya, jadi terpaksa saya nggak bisa pakai else. Kalau ya, kenapa begitu? Nah, kenapa begitu ya? Coba kita lihat lagi. Aksi yang ini akan dilakukan kalau apa? Kalau sisa pembagiannya sisanya 1 gitu lah ya. Ya, kalau ini kan ya. Sementara yang ini dikerjakan, yang kedua ini dikerjakan kalau apa? Kalau berarti sisanya bukan 1, gitu kan ya? Pasti otomatis kan gitu. Sisanya bukan 1. Nah, sisanya bukan 1 ini kalau dimodulo dengan 2 tadi saya bilang, pilihannya nggak ada lagi. Kalau sisanya bukan 1, itu pasti sisanya 0 gitu. Ya, karena kebetulan ini kita baginya kan dengan 2 gitu. Nanti kalau baginya dengan 3, itu berarti kan modulonya itu kemungkinannya kalau nggak 0, 1, 2 gitu ya. Jadi tergantung kasus ya. Ini nggak semua kasus ya, ini karena di modulo dengan 2 ya. Jadi sisanya bukan 1, jadi pasti sisanya 0 gitu. Jadi dia akan mengerjakan ini kalau sisanya 0, tapi jangan, saya perlu tambahan kondisi lagi, tapi bilangannya itu tidak boleh 0 gitu. Si bill-nya sendiri, si input user-nya itu tidak boleh 0. Jadi boleh semua bilangan yang sisanya 0 kecuali bilangan 0 itu sendiri. Jadi yang sisanya 0 kalau dibagi 2 itu kan ada 2, ada 4, ada berapa? Ada 6, ada 8. Ya pokoknya bilangan-bilangan genap lah kan ya. Tapi 0 nggak masuk gitu. Jadi kira-kira seperti inilah ya. Oke. Bu, boleh nggak kalau saya balik misalnya if bill tidak sama dengan 0, print your input is an even number gitu ya. Kemudian elif bilangan di modulo dengan 2 sama dengan 1, your input is an odd number gitu. Coba. Boleh nggak itu? Jawabannya nggak boleh gitu ya. Kenapa nggak boleh? Karena kalau if bilangan tidak sama dengan 0-nya ada di atas, itu kan berarti kan kondisinya cuma kalau bilangannya tidak sama dengan 0, ya, maka cetak bahwa dia itu bilangan genap gitu. Nggak boleh kan? Ya. Kenapa nggak boleh? Ya nggak boleh dong. Kalau bilangannya tidak sama dengan 0 kan belum tentu genap. Kalau bilangannya 1 itu kan tidak sama dengan 0, tapi dia bukan genap. Dia ganjil. Ya. Terus kenapa kalau misalnya dibalik ini kok jadi bisa gitu? Karena ya tadi, karena kalau udah di bawah ini artinya tuh sebenarnya bukan cuma 1 ini kondisinya, tapi kondisinya tuh 1 ini plus dan bukan kondisi yang di atasnya gitu. Karena kan dia ditolak sama di atasnya kan ya. Oke, kalian boleh coba di ID yang kalian suka gitu ya.
untuk ngetes gitu. Coba kalau saya masukin ini, coba kalau dibalik, coba kalau ditambahkan gitu ya, apakah sama aja gitu. Dan kan boleh nggak nih saya nambahin lagi gitu ya, if bilangannya sisanya sama dengan 0 ya boleh aja gitu. Tapi boleh tapi tidak perlu gitu. Karena yang masuk ke elif ini pasti adalah bilangan-bilangan yang sisanya itu 0 ya. Karena kalau sisanya 1 pasti udah ditangkap di if gitu. Dan kemungkinannya cuma 1 sama 0 di sisanya akan dibagi 2 gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan untuk yang problem yang ketiga ini. Mudah-mudahan ada ilmu baru yang bisa diambil gitu ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.